Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum Bung Fahmi. Waalaikumsalam, Bung Andi. Bung Fahmi, Bung Fahmi sebagai salah seorang yang diangkat menjadi Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Katanya siap 6 bulan mental. Siap mental 6 bulan aja. Apa 6 bulan maksudnya? aja. Jadi saya pendukung gerakan reformasi dan saya sepakat dengan ide reformasi agar reformasi itu dilakukan secara konstitusional dengan agenda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Inti dari reformasi yang dikehendaki ini adalah kan perubahan kepemimpinan nasional secara konstitusional. Menurut hemat saya, banyak pihak tidak percaya lagi kepada lembaga legislatif karena proses pemilihannya. Maka itu saya beranggapan dalam tempo, katakanlah 2-3 bulan, dapat dirumuskan ketentuan perundangan serta perangkat-perangkatnya yang memungkinkan dapat dilakukan pemilihan umum dengan semangat reformasi. Kemudian 2 bulan setelah itu dapat diselenggarakan sidang umum yang mempunyai agenda seperti biasanya sidang umum, antara lain yang paling pokok adalah menentukan GBHN dan memilih presiden serta wakil presiden. Dan menurut perkiraan saya, kalau semua pihak bekerja keras, bersungguh-sungguh, dalam tempo 6 bulan bisa terselenggara sidang umum itu. Oh, itu yang dimaksud dengan siap mental selama 6 bulan? Mental 6 bulan. Kalau nggak berhasil? Wallahualam bisa. Dan selama 6 bulan ini tentu reformasi tenaga kerja harus ada reformasi juga. Persis. Bagaimana bentuk reformasi dalam tenaga kerja ini? Pertanyaan yang bagus, Bung Adi. Bukan saja di dalam dunia ketenaga kerjaan, tetapi hampir di seantero organisasi sosial politik ada pendekatan-pendekatan monolitik. Ini sisa-sisa pendekatan politik yang dilakukan sekitar tahun 73 sampai tahun-tahun katakanlah mendekati akhir 70-an, di mana di setiap organisasi sosial politik hanya dalam tanda petik diperkenankan satu organisasi. Begitu juga di dalam lingkup atau dunia ketenaga kerjaan ini yang ada hanya SPSI. Setelah saya dalam waktu yang singkat bersama Eselon 1 mempelajari kemungkinan-kemungkinan reformasi yang dapat dilakukan secepat-cepatnya, saya melihat serikat pekerja dapat diberi keleluasaan untuk bergerak selain dari SPSI. Sepanjang dia tentu saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang keormasan yang ada, azasnya, tujuannya dan sebagainya. Jadi tidak tunggal gitu? Tidak tunggal. Itulah yang dimaksudkan monolitik. Jadi di SPSI ini saya akan melakukan nanti rumusan dengan Eselon 1, juga saya akan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kasospol Abri, yaitu yang mewakili Pangap, untuk kemudian merancang bagaimana solusi yang terbaik. Sehingga di dalam dunia ketenaga kerjaan tidak ada lagi prinsip monolitik itu. Oke. Nah, yang paling berat tentu selama 6 bulan katakanlah ini target Kabinet Reformasi Pembangunan ini adalah soal tenaga pengangguran. Ini apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Bung Fahmi mengenai pengangguran? Ini sejak hari Jumat jam 3 saya mempelajari bersama Eselon 1 tentang bentuk-bentuk permasalahan serius di dalam lingkup ketenaga kerjaan. Memang benar, pengangguran itu saya kategorikan sebagai masalah yang terbesar. Walaupun bukan satu-satunya. Pengangguran ini prinsipnya adalah tidak bisa didekati oleh Departemen Tenaga Kerja saja. Saya akan berkoordinasi dengan departemen-departemen yang lainnya, misalnya dengan departemen yang dipimpin oleh Pak Amzahas, departemen yang di bawah koordinasi Bung Tanri Abeng, departemen juga yang dikoordinasi oleh menteri-menteri yang lainnya, Mentampen dan sebagainya. Sebab rekan-rekan di dalam kabinet ini juga melakukan langkah-langkah yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja. Sebab yang Departemen Tenaga Kerja monitor ini adalah antara supply tenaga kerja dengan kesempatan yang tersedia. Sebagaimana kita ketahui, akibat krisis ekonomi ini terjadi pengangguran akumulatif yang luar biasa besar dan sangat berbahaya bagi perkembangan kehidupan sosial. Ditambah peristiwa 13. Bahkan peristiwa 13 dan 14 Mei telah menimbulkan pengangguran sebesar 86.000 tenaga kerja, ya, hampir 50.000 langsung terkena, sisanya pengangguran akibat tidak langsung, seperti misalnya juru parkir yang tidak bisa lagi bekerja karena pertokoannya sudah dibakar, sudah tidak ada lagi operasinya. Nah,
Pertama, saya akan melakukan koordinasi dengan departemen-departemen terkait. Kedua, juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Ketiga, Departemen Tenaga Kerja akan menjadikan baik itu perorangan yang bekerja dengan tentu melibatkan tenaga kerja maupun badan hukum atau perusahaan-perusahaan yang juga memang ada pekerjanya. Mereka akan saya jadikan partner. Jadi partner saya begitu rupa harus memang bisa menganggap bahwa problem bersama adalah pengangguran yang makin besar dan tidak mudah diselesaikan hanya oleh Departemen Tenaga Kerja saja. Pasti ini Kabinet Reformasi Pembangunan itu berat sekali ya? Iya. Berat sekali kan? Oke kan? Kenapa Bung Fahmi mau diangkat jadi Menteri Tenaga Kerja? Iya, memang aneh juga kelihatannya. Jadi memang begini, terus terang saja bahwa di dalam kabinet ini memang banyak teman-teman saya, ya. Mereka selalu bilang, katanya mau kerjasama, mari dong kita bekerja sama di dalam keadaan sulit. Dan saya merasa, ya memang saya hobi begitu menghadapi soal-soal yang rada sulit, yang tidak rutin begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, baik yang di dalam kabinet dan utamanya dengan yang di luar kabinet, saya mengharapkan kritik yang sehat dan membangun terus-menerus, khususnya dari mahasiswa, oleh Mas Amin Rais, oleh Cak Nur, oleh Bang Buyung, dan oleh siapa saja yang melihat bahwa bangsa ini harus dibangun, disejahterakan, disehatkan, dan dicerahkan begitu. Siapa saja yang ingin bertujuan ke sana, bentuknya mengeritik, bentuknya mendukung, buat saya oke sekali. Bung Fahmi yakin itu ya bisa berhasil? Yakin? Bekerja sama. Kalau bekerja sama saya yakin. Saya kenal semua orang itu ya, yang baik yang di dalam gerakan reformis yang paling ekstrim maupun yang agak moderat ya, maupun yang moderat. Dan saya biasa bekerja sama dengan semua aliran. Dan saya merasa ya memang saya hobi begitu menghadapi soal-soal yang rada sulit, yang tidak rutin begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, baik yang di dalam kabinet dan utamanya dengan yang di luar kabinet, saya mengharapkan kritik yang sehat dan membangun terus-menerus, khususnya dari mahasiswa, oleh Mas Amin Rais, oleh Cak Nur, oleh Bang Buyung, dan oleh siapa saja yang melihat bahwa bangsa ini harus dibangun, disejahterakan, disehatkan, dan dicerahkan begitu. Siapa saja yang ingin bertujuan ke sana, bentuknya mengeritik, bentuknya mendukung, buat saya oke sekali. Bung Fahmi yakin itu ya bisa berhasil? Yakin? Bekerja sama. Kalau bekerja sama saya yakin. Saya kenal semua orang itu ya, yang baik yang di dalam gerakan reformis yang paling ekstrim maupun yang agak moderat ya, maupun yang moderat. Dan saya biasa bekerja sama dengan semua aliran. Dan bahkan saya sudah tetapkan dalam rapat hari Sabtu kemarin dengan Eselon 1 yang berdemonstrasi ke Departemen Tenaga Kerja, tidak dihitung jumlahnya berapa. Pertama, yang menerima harus menteri. Kalau menteri berhalangan, yang terima harus sekjen. Kalau sekjen berhalangan, yang terima harus dirjen. Tidak boleh lagi diterima oleh misalnya kepala humas. Gitu ya. Apalagi sama eselon yang tidak jelas lah, gitu. Jadi kalau saya ada di kantor, saya akan terima ya. Mau 10, mau 100, mau 1000. Udah siap menghadapi masa ya? Siap. Gitu. Siap lah, berdialog segala macam siap. Nah sekarang ngajak berantem aja. Langkah-langkah jangka pendek apa? Dalam selama 6 bulan ini, apa yang akan dilakukan? Pertama tadi saya akan melakukan reformasi yang dapat sesegera mungkin dilakukan, seperti misalnya di dalam masalah serikat kerja. Serikat kerja ya, satu. Kemudian juga harus diingat, saya pun juga bersama dengan itu harus mengembalikan kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri, kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia. Salah satu bidang yang harus saya tangani adalah mengenai Konvensi nomor 87 dari ILO. Konvensi 87 ini adalah ketentuan mengenai kebebasan berserikat. Kita belum pernah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini. Akibatnya badan-badan resmi dunia yang menangani masalah ketenaga kerjaan itu pandangannya sangat negatif sekali.
Kalau misalnya pemerintah Indonesia memulai, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, memulai membuka pintu bagi organisasi-organisasi pekerja, langkah berikutnya yang akan dilakukan pada bulan Juni ini, saya akan menghimbau Presiden Republik Indonesia, Profesor Habibie, untuk meratifikasi Konvensi nomor 87 itu. Tidak ada alasan untuk kita tidak meratifikasi. Apa yang harus kita takuti? Kalau kita ratifikasi itu, dunia akan menilai kita lain, begitu. Bahwa kita memang negara yang membolehkan serikat pekerja melakukan kegiatannya dengan tujuan agar kompetisi di antara organisasi pekerja itu ada. Kita sudah kelamaan tidak sanggup berkompetisi. Termasuk Korpri dong. Korpri bagaimana? Itu bukan urusan saya. Oh ya, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau mencampuri urusan yang bukan urusan saya. Urusan saya adalah organisasi pekerja. Bila ada kompetisi, maka diharapkan kesejahteraan pekerja akan diperhatikan oleh organisasi pekerja itu. Kemudian juga perundingan antara perusahaan dengan pekerja juga akan lebih berwibawa. Perusahaan atau pengusaha tidak lagi akan meng-underestimate para pekerja yang selama ini pendekatannya monolitik itu tadi. Nah, jangka pendek di bidang pengangguran sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini proyek padat karya. Itu bagus. Proyek padat karya yang tahap berikutnya ini itu mempunyai dimensi yang cukup baik, dimensi jangka panjang. Apa itu? Yaitu memberi kesempatan kepada tenaga kerja mandiri. Lulusan-lulusan S1, D3 dan sebagainya yang ingin berusaha di bidang-bidang usaha dengan segala macam bidang usaha itu akan diberikan dukungan. Bahkan dananya kabarnya sudah ada, saya tidak tahu dan saya kebetulan baru pertama kali jadi menteri. Jadi saya belum tahu lah tata cara, tapi menurut laporan Eselon 1 ada. Ya? Nah, ini jangka pendek begitu untuk mengatasi pengangguran. Jangka pendek yang lainnya adalah saya akan berkoordinasi tadi seperti yang saya katakan tadi. Misalnya dengan Pak Muslimin Nasution, Departemen Kehutanan. Di departemen itu ada program yang esensinya padat karya juga. Nah, dengan semacam Pak Muslimin ini, barangkali mulai minggu ini saya sudah mulai melakukan kontak begitu. Walaupun pembicaraan informal sudah saya lakukan pada hari Sabtu kemarin begitu. Oke, jadi titik beratnya adalah bagaimana menyelamatkan pengangguran ya. Mengatasi pengangguran. Oke, Bung Fahmi, terima kasih. Mudah-mudahan kerja Bung Fahmi di Departemen Tenaga Kerja ini mulus-mulus saja. Dan reformasi akan tercapai. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Andes Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Reformasi Pembangunan ini. Mudah-mudahan perbincangan ini memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting sekarang yang penuh kata-kata saya dengan hikmah. Ikutilah lafal sumpah sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Atau dalih apapun juga. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak juga. Sesuatu pada siapapun juga. Bahwa saya. Republik Indonesia. Bahwa saya. Akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. Senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri.
senantiasa akan menjunjung tinggi senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, kehormatan negara, pemerintah, pemerintah, dan pegawai negeri. dan pegawai negeri. Bahwa saya Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, akan bekerja dengan jujur, tertib, tertib, cermat, dan bersemangat cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. untuk kepentingan negara. Pengambilan sumpah dan